Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang rupawan kita, fisik kita, atau apapun secara lahiriah yang kita punya saat ini. Itu tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimanakah hati kita, itu yang Allah pandang pada diri kita. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya penyakit yang ada di dalam hati kita itu lebih berbahaya daripada penyakit yang ada di jasad kita. Salah satu contohnya adalah yaitu sifat iri dan dengki. Ikhwani fillah, sifat iri dan dengki adalah sifat yang sangat tercela. Bahkan ulama tasawuf sekalipun sangat mewanti-wanti kepada kita semua agar selalu menjaga hati kita daripada sifat iri dan dengki. Bukankah kita ketahui, bukankah kita tahu, ikhwani fillah, betapa maksiat pertama kali yang Allah Ta'ala dimaksiati adalah iri dan dengki. Tidakkah engkau tahu bahwasannya Nabi Adam alaihissalam itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya untuk bersujud pada Nabi Adam, akan tetapi iblis ketika disuruh sujud, dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena di hatinya ada iri dan dengki kepada Nabi Adam. Karena dia merasa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itulah salah satu maksiat, itulah satu-satunya maksiat yang Allah Ta'ala dimaksiati pertama kali di dunia ini. Tidakkah kita ketahui dalam sejarah juga bahwa Habil dan Qabil membunuh Habil lantaran karena sifat iri dengkinya kepada Habil. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, kita selalu berusaha membersihkan hati kita dari sifat iri dan dengki. Memang kita tidak semudah itu untuk menghilangkan sifat iri dan dengki. Bahkan orang soleh sekalipun, dia tidak bisa menghilangkan sifat iri dan dengki di hatinya. Itu sangat sulit. Namun, orang-orang soleh yang baik, mereka ketika ingin melawan sifat iri dan dengki itu, mereka dengan berhusnudzon. Bagaimana dengan husnudzonnya? Mereka berhusnudzon bahwasannya dengan mereka memuji, mereka melawannya dengan memuji orang yang dia sempat iriin dan dengki. Dia memujinya dengan sebaik mungkin. Itu cara salah satu orang soleh melawan sifat iri dan dengki. Dan juga masih banyak cara yang lainnya, masya ikhwani fillah. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama jaga hati kita agar hati kita selalu bersih dari sifat iri dan dengki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu para ulama mengatakan, laula kanal jasad la saran nasu waliya. Andai tidak ada sifat hasad, iri dan dengki di hati manusia, maka semua manusia akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, ikhwani fillah, yuk kita sama-sama bersihkan hati kita. Karena hati kita adalah tempat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita tidak bersih, bagaimana kita bisa menghadap Allah taala? Sungguh malu diri kita. Allah taala mengatakan wa ma atallaha illa biqalbin salim. Sesungguhnya Allah tidak datang kepada Allah melainkan dengan hati yang selamat. Oleh karena itu, ikhwani fillah, yuk kita jaga hati kita, bersihkan hati kita, hilangi sifat iri dan dengki, lawan sifat iri dan dengki kita dengan kita selalu memuji orang yang kita dengkiin, selalu memuji kelebihan mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.